Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pada saat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjut materi kita tentang fi akhta'il madhi, sebab pembahasan ra'yul ulama'i bil madhi, pandangan para ulama tentang pujian atau sanjungan. Waihaka ayyuhal mutadarriju, celakalah engkau wahai orang-orang yang tertipu. Istidraj ini kan harta yang menjauhkan seorang dari jalan kebenaran. Berarti istilahnya naik daun ini, gitu kan, mengambang nih ya. Wa amma balagha anna ba'du ahli ilmi qala. Adapun telah sampai kepada engkau bahwa sebagian ahli ilmu pernah berkata, man fariha bimadhin faqad amkana asyaitanu minad dukhuli fi batnihi. Siapa yang bangga atau senang dengan pujian, maka sungguh ia memberikan peluang syaitan untuk masuk ke perutnya atau lambungnya. Artinya itu, ketika kita senang, nah di sini kan menggunakan pakoda ini ya, berarti untuk fi'il madhi li tahqiq itu kan. Ya. Kalau fi'il mudhari kan ditaklil ya. Artinya orang yang senang dengan pujian, maka besar kemungkinan ia akan salah jalan. Salah jalan, begitulah bahasa sederhananya, mudahnya dipahami. Kenapa? Karena orang yang senang dengan pujian itu, maka dia akan membuka rongga kepada baik itu syaitan berjenis jin atau berjenis manusia untuk merongrong dari dalam. Fahadil alimu qad dammaka bi farhika bil madha. Maka orang alim yang seperti ini ya, alam apa alim ini? Ya. Oh iya ya. Maka orang alim yang seperti ini qad dammaka bi farhika bil madha. Sungguh ia telah menghinamu karena rasa kebahagiaanmu dengan sanjungan. Artinya ada kalanya sanjungan itu zahirnya dia manis, ya kan? Hakikatnya menusuk, kan gitu. Adanya orang suapanya bahasanya manis, lebih manis dari madu. Cuma kalau tidak mendidih juga rupanya kan gitu. Alam yadhkur ibadataka allati za'amta annaka 'alaiha. Dan tidak disebut ya, ibadahmu yang engkau anggap bahwa engkau beramal itu ya semata-mata untuk ibadah. Artinya dengan sanjungan tadi maka akan tergorogotilah bobot dan kualitas ibadah yang kita lakukan. Itu sudah otomatis, kan gitu. Walau amilta li ghairillah, ketika engkau beramal tujuannya kepada selain Allah, lakunta min ru'usil murabbina, maka sungguh engkau termasuk orang-orang ru'usil murabbina ini kayak rentenir ya, murabbin kan riba dia. Nah, murabbina berarti ru'us ini berarti kepala kan, berarti ru'usil murabbina ini bisa diartikan tukang tipu lah, walabu kan gitu. Tiba-tiba walabu. Fama dzikruka lil ibadah, maka apalagi bahagianmu yang tertuju untuk ibadah, enggak ada lagi. Karena sudah puas dengan sanjungan, pujian, ya, engkolan, gitulah kan. Innamastajabtal maktubi farhika wa ridhaka bil madha. Maka kalau sudah demikian, engkau akan
putus asa, ya, dengan kesenangan, keridhaanmu terhadap sanjungan tadi. Jadi artinya kita nggak bisa lagi mengharapkan yang lain-lain, karena bukan lillahi ta'ala tadi kan, li ghairillah di situ. Maka yang kita dapatkan ya hanya semata-mata keputusasaan, ya, karena senang dan bahagia dengan sanjungan tadi. Maka alim talbirra walam ta'mal bihi, sungguh engkau telah mengetahui kebajikan-kebajikan itu, tapi engkau tidak mengamalkannya. Ya. Fa'innahu balaghana anna ba'dha ahli ilmi qala, telah sampai juga riwayat kepada kita dari orang-orang yang pakar dalam ahli ilmu, idza qila laka ni'mar rajulu anta. Oh ya. Betul-betul mengumbang Lin. Ketika ada orang yang bilang samamu, engkaulah orang yang paling baik. Ni'mar rajulu anta. Sudah begitu, ada dalam maunya biasanya itu kan. Ada ujung-ujungnya itu, ada udang di balik peyek katanya. Fa anta wallahi bi'sar rajul. Kalau ada yang bilang begitu, jangan percaya. Itu sebenarnya basa-basi karena ada tujuan tertentu di situ. Fa anta wallahi bi'sar rajul, maka sungguh engkau hakikatnya demi Allah adalah lelaki yang terburuk. Artinya kadang sanjungan seseorang itu, ya, ada yang memang tulus, ada yang memang tujuannya untuk memojokkan. Kan gitu dia. Memang terbaik lah memang. Tapi dalam hati bilang kan gitu kan, tak tahu kita kan. Kalau kita terbuai dengan itu, maka hakikatnya dia itu mengatakan kita nggak ada apa-apanya. Nah gitu. Wa hadzal alim la yadhkuru ibadatuk, maka alim yang seperti ini tidak akan mengingat ibadahmu. Wa qad aqsamu billahi annaka bi'sar rajul. Uqsimu, ya. Sungguh aku telah bersumpah terhadap Allah, engkau adalah seburuk-buruk lelaki. Idza kanatil madhatu inallah kanat ahabba ilaika minal mudhimmah. Jika engkau lebih senang pujian dibandingkan cacian atau makian. Artinya kalau dipuji orang dia senang dia. Tapi kalau diingatkan orang marah dia. Ini bahaya ini. Padahal kan nahi mungkar, positif negatif itu harus seimbang kan gitu. Fanzur ayyuhal maghrur, maka lihatlah wahai orang-orang yang tertipu. Hal tajidu nafsaka ahlan lil madhati wat ta'zim. Coba berarti kita diperintahkan wa tarda bihi, ya. Kita diajak oleh musannif untuk bertafakkur. Perhatikanlah wahai orang-orang yang tertipu, apakah engkau mendapati dirimu ahlan, ya, suka pujian dan sanjungan, dan engkau ridho, rela dengan itu? Pertanyaan ini kan gitu. Artinya kita tanya diri kita. Artinya kan saldo mirok itu kan, tanya hatimu, tanya seleramu. Wa hal ta'nasu bil madihi wa in kana mufritan fi madhik. Apakah engkau senang, bahagia terhadap orang yang memujimu jika pujian terhadap dirimu itu berlebihan? Kan gitu. Memang gara-gara bapak nggak bisa aku masuk ke kantor nih, gitu. Kalau nggak gara-gara macam itu kan. Artinya pujian-pujian, ya, dia merasa bahagia, merasa senang terhadap orang yang memujinya, walaupun pujian itu tak ada sama dia, tak cocok dinisbahkan sama dia, nggak cocok dialamatkan sama dia, atau mungkin berlebihan. Yang dilakukannya satu, yang disampaikan 5. Itu bertambah dia, baran api nak dia kan. Masih bentuk pertanyaan. Wahal takrahul mudhimmatu in kanat haqqan, apakah engkau benci teguran, cacian, makian kalau
teguran itu, cacian itu, makian itu benar adanya. Nggak bolehlah pula begitu. Kurang bagus lah. Suka-suka aku lah. Siapa kali kau ngatur-ngatur aku? Kan gitu kan. Padahal betul nih bilangnya. Walaupun memang ada tetap kode etik di situ kan. Kalau menasehati itu ya janganlah pula di ruang publik. Kan gitu. Tapi kalau emang dia melakukan kemaksiatan di ruang publik, malah diekspos, dipublikasikan, ya kita harus menasehatinya dengan publikasi. Kenapa? Karena efek sampingnya nanti bukan hanya kepada pelaku, tapi korban. Kan gitu. Umpamanya ada video yang menyebarkan fitnah atau pembahasan penjabaran yang tidak benar. Ya tidak masalah, kita mengcounter itu dengan video yang lain untuk meluruskan pendapat itu. Karena dia publikasikan di khalayak ramai, ya harus kita publikasikan juga. Artinya untuk meminimalisir orang-orang yang tersesat dalam keburukan. Masih bentuk pertanyaan di sini, betul-betul menggugah kita. Wa hal taghdabu 'ala dzammi wa in kana shadiqan. Apakah engkau marah terhadap orang yang menghinamu, mencacimu, ya, menyepelekanmu, merendahkanmu, kalau seandainya ucapannya itu benar? Cuman ini. Banyak ada orang bilang sama kita, tak cocok kau begitu. Betul nih bilangnya. Tapi gara-gara memang iya kan? Iya kan? Artinya walaupun benar yang dibilangnya itu, iya kan? Cumanya apakah kita marah? Ketika kita marah, mengambil sikap yang berlebihan, berarti ada yang tak beres di kolbun kita ini kan gitu. Fa in kunta kadzalika fa anta bi'sar rajulaini wa in aktsarta minal ibadah. Kalau demikianlah kondisimu, maka engkaulah seburuk-buruk seseorang lelaki walaupun engkau banyak melakukan amal ibadah. Artinya asal dhamirok ini tanya hatimu, apakah kita suka dipuji, disanjung dan kita ridho? Apakah kita akan berlaku baik terhadap orang yang memuji kita walaupun pujian itu berlebihan, ya. Apakah kita membenci orang yang merendahkan kita walaupun ucapannya itu benar? Apakah kita marah terhadap orang yang mencaci kita walaupun ucapannya itu benar, ya? Kalau demikian, maka ada hal yang perlu kita perbaiki, ada yang perlu kita evaluasi, karena ibadah yang banyak itu belum bisa menentukan seseorang menjadi orang baik, ya. Fa inna nafsaka min anfasil muhibbinil madhati wat ta'zim. Kalau begitulah kondisimu, maka engkau, jiwamu itu termasuk jiwa-jiwa orang yang suka pujian dan sanjungan. Bal anta a'zamu jirman mimman tuhibbul madh. Bahkan engkau boleh saja melakukan kejahatan yang besar, ya, dari orang-orang yang suka pujian itu. Fatakirru bil isaah, dan engkau tercatat orang-orang yang melakukan keburukan, kesalahan. Wa ya'tarifu bidzanbihi, dan mengenali dosa-dosanya, fahuwa arja lil amanati wal afwi minka. Maka dia orang yang lebih membutuhkan amanah, kepercayaan dan kemaafan darimu. Intazam anna ridhaka wa sururaka bil madhati la yadurruka ayyuhal maghrur. Kalau engkau menduga, ya, menyangka bahwa keridhaan, kesenanganmu terhadap pujian itu tidak akan memberikan kemudaratan, efek negatif terhadap dirimu, wahai orang-orang yang tertipu. Berarti kalau kondisinya seperti ini, gawat itu. Artinya kan dia tidak bisa hidup seimbang dia. Iya kan? Kalau orang yang memuji dia,
sanjung-sanjungnya. Begitu nanti ada orang yang menasehati dia, langsung dia jaga jarak. Nah, inilah dia. Maka hakikatnya dia lebih keji daripada orang yang menyanjung tadi, daripada orang yang menasehati tadi, daripada orang yang mengingatkannya tadi, lebih keji lagi kita. Dirinya tadi. Karena gila-gila pujian itu, ya. Sehingga nanti sampailah dia ke limit akhir, dia merasa pujian itu, sanjungan itu tidak akan berpengaruh apa-apa sama dia. Padahal hakikatnya nanti, ya, ujung-ujungnya, ya kan, pujian itu, ya, akan berefek negatif sama dia. Kenapa? Makanya ada istilah yang manis jangan terus ditelan, ya kan, yang pahit jangan terus dibuang. Karena orang yang sakit itu mau manis, mau pahit sama dengan rasanya kan. Nah, bisa gak gitu begitu? Ya kan? Kadang yang manis di mulut itu rupanya itu yang bikin penyakit di dalam. Yang pahit di lidah itu rupanya itu yang bikin sehat. Allah. Udah mulai pandai. Udah kayak siapa kemarin? Udah balaghani haditsun lam attakinu isnadahu. Telah sampai kepada saya sebuah riwayat hadis, tapi sanadnya enggak begitu aku yakini. Iya, tapi kan dia di sini kalau masalah akhlak masih boleh. Kalau dia masalah fikih masih bisa negosiasi. Tapi kalau masalah akidah tak ada tawar menawar di situ kan, langsung terkat, harus sahih. In sahha dzalika fa inna fihi bawari. Kalau emang betullah sanad hadis ini betul benar, maka sungguh banyak keberkahan, kemuliaan yang kita peroleh melalui hadis ini. Apa itu? Balaghana anna rajulan afda ala rajulin khairan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ternyata di suatu saat, ya, ada seorang lelaki yang memuji lelaki lain. Ada seorang, namanya kawan orang itu kan. Padahal pujiannya ini, sanjungannya ini hal-hal yang baik. Tepatlah di hadapan Rasulullah. Kalau indah itu kan bisa di sisi, berarti sama lah orang itu. Kayak kita lah umpamanya kan. Nah, sehat, mantap kali yang gitu. Artinya di situ Rasul. Maka apa jawab Rasulullah? Apakah Rasulullah mengomentari ungkapan pujian seseorang terhadap temannya tadi? Kata beliau, laukana sahibuka hadiran. Allah, berarti laki-laki itu nggak di situ rupanya. Berarti mungkin seorang laki-laki cerita sama Rasul. Ya Rasulullah, si fulan itu baik kali itu. Tapi dia pernah bilang langsung. Laki-laki nggak di situ. Enggak. Udah. Mungkin karena berlebihan lah, nggak tahulah apa yang disanjung kawan ini kan tentang saudaranya tadi, kawannya itu, temannya itu. Langsung disambut Rasul, laukana sahibuka hadiran faradiya billadzi qulta famata. Kalau seandainya lah seseorang yang kau puji tadi ada di sini, kemudian dia senang, ya kan, akhirnya kayak kata orang itu kupingnya besar menjadi kuping gajah, kan gitu kan, hidungnya udah goyang-goyang, kempang-kempis. Nah, radhiya, ridha, billadzi qulta, dengan apa yang kau sampaikan tadi, padahal yang baik-baik, tapi berlebihan. Ya mungkin yang dikasihnya satu, bilangnya 5 kan gitu. Didongkrak lah ini. Billadzi qulta, seperti yang aku katakan tadi, persis, didengar dia, senang dia, berlebihan. Nah, pamata, akhirnya qadarullah, takdir Allah, meninggallah kawan tadi. Dakhalan nara. Maka dia akan masuk ke dalam neraka. Artinya mempertanggungjawabkan kata pujian tadi. Ditanya, betul rupanya gue begini yang dibilang sama kawan tuh. Gak segitu kali rupanya Allah. Iya kan?
1/10-nya pun nggak ada betul yang dibilangnya itu abah. Tapi kenapa kau senang? Kenapa nggak kau sangkal? Kenapa kau nggak bersikap tawadhu? Man tawadhu ala hanil ajin itu kan? Udah. Ya cuman lagi. Namanya menyerah buka juga kan? Kan? Oh, untunglah kan nggak ada kawan di situ. Nah, maka dia akan diminta pertanggungjawaban dari rasa senangnya itu. Ya, makanya ketika Umar bin Khattab itu kan, kalau seandainya ada seekor keledai yang tergelincir di jalan ini, maka aku akan diminta pertanggungjawaban. Itu keledai yang tergelincir. Nah, itu guling-guling udah. Cuma hal itu ya kan. Bocor orang bantu. Tahu di mana paku, di mana kawat. Macam mana itu? Ayuhal maftun, wahai orang-orang yang tertipu, terfitnah, hada jaza'u man khatama a'malahu birridha bitazkiyah. Inilah balasan akhir orang-orang yang menutup ya amal-amal yang ia lakukan dengan rasa senang dan pembersihan diri. Artinya diiyakannya yang dibilang orang itu. Atau mungkin kok diklarifikasi, tambah lagi kan? Satu yang dikasih, iya kan? Diumbang orang jadi 5, dia punya 10. Wah, kok itu gawat itu, Ustaz. Iya kan? Kok itu gawat itu. Ya, lebih besar pasak dari tiang. Ya, tabu di kapal tuh. Waihaka ayyuhal abidu. Celakalah engkau wahai yang ahli ibadah. Kalau tadi yang alim, ya ini ahli ibadah. Qad kana fis sahabati katsirun aradullah bi'amalil birri ka iradatika biza'ika. Sungguh para sahabat itu banyak ya ketika melakukan ibadah kebajikan mereka semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mana bahasa ini? Sedangkan engkau melakukannya dengan kehendakmu, kan gitu. Wa hasya lillahi an takuna mitlahum au yakunu mitluka. Sungguh jauh ya, engkau menganggap engkau seperti para sahabat atau para sahabat seperti engkau. Paham maksudnya? Kan begini. Kan banyak orang sekarang yang menjadikan para sahabat radhiyallahu anhum itu tameng dalam hidupnya. Siapa sahabat yang paling kaya? Utsman. Satu lagi? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kayanya. Kan gitu. Apa salahnya aku kaya katanya? Cuma nggak tahu nih sumber kekayaan dia dan sumber kekayaan Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan sampai sekarang masih ada, itu beda. Cuma hanya dia berlindung di balik itu. Janganlah samakan dirimu dengan sahabat. Jangan bayangkan sahabat itu sama sepertimu. Nah gitu. Inilah tadi kan gitu. Wa hasyadillahi an takuna mitlahum. Sungguh jauh ya, demi Allah sungguh jauh, tak mungkinlah kau sama seperti mereka. Dan atau tak mungkinlah mereka itu sama seperti kamu. Kenapa? Karena mereka beribadah itu semata-mata karena Allah. Sedangkan engkau beribadah itu biiradatika bizamika, hanya dengan kehendakmu sendiri, dengan angan-angan. Ya. Tak ada karena lillahi ta'ala di situ. Karena ada udang di palipai dan sebagainya. Ataupun mungkin ya ada sebagian mungkin sahabat menyanjung sahabat lainnya. Ya kan gini Pak ini. Laqad kanu litsana'i wal izlali ahlan. Kadang mereka juga dapat pujian, sanjungan, ya sama seperti ketika Rasulullah SAW bertanya, siapa yang sudah bersedekah hari ini? Abu Bakar angkat tangan, gitu. Siapa yang sudah menyanjungi anak yatim? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang sudah mengayomi orang-orang yang membutuhkan jompo-jompo? Abu Bakar angkat tangan. Semua angkat tangannya.
maka Rasulullah memuji Abu Bakar. Cuman ketika Abu Bakar dipuji Rasulullah, reaksinya beda dengan reaksi yang kita lakukan. Kan gitu. Ya mungkin Abu Bakar hanya biasa saja kan gitu. Udah menjadi rutinitas dia. Kalau kita memang pantas lah aku dipuji memang. Kan gitu. Nah, ini yang gawat. Ya. Kalau bisa tambah lagi ya kan gitu. Agak-agak angkat sedikit kenapa lah kan gitu. Nah. Ahlan kan gitu. Laqad kanu litsanai wal ijlali ahlan. Padahal mereka itu juga ya pernah dapat sanjungan, dapat pujian, wahum ma'a fadlihim wa taqwahum, sedangkan mereka tetap berpegang teguh dengan keagungan, keutamaan yang mereka miliki serta ketakwaan yang kokoh melekat di dalam hati. Ya. Asfaqa alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dararil madhati wa nahahum anha. Rasulullah selalu mengingatkan mereka tentang mudrat pujian dan melarang mereka dari yang demikian. Ya, artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji sebagian sahabat sebagai bentuk motivasi buat orang lain, ya. Dan mereka juga tidak sampai naik daun, misalnya itu, ya, biasa saja. Ya, wa qala lil madih, kemudian ia berkata kepada orang yang suka memuji. Waihaka qata'ta zahraka law sam'aka ma aflaha ila yaumil qiyamah. Sungguh celakalah engkau telah memutus atau mematahkan pundaknya kalau seandainya pendengaranmu engkau gunakan hanya semata-mata mendengar apa yang menyenangkan sampai hari kiamat. Nah, gitu. Istilahnya pendengaran ya. Iya. Istilahnya dia waqala lil madih. Artinya ini kan gini, waqala lil madih, orang yang suka memuji itu harus dikasih sop terapi. Sop terapinya ini, waihaka qata'ta zahrahu lau sama'aka ma'aflah ila yaumil qiyamah. Celakalah engkau. Sebenarnya namanya lah Ustaz Abdil memuji Ustaz Jul, maka bahasa ini ke Ustaz Abdil. Jangan gitu kali Ustaz Abdil. Kenapa? Sebenarnya pujianmu itu memutuskan menghancurkan pundaknya, zuharnya itu. Kenapa? Karena pendengaranmu hanya semata-mata digunakan untuk mendengar yang menyenangkan sampai hari kiamat, gitu. Jadi janganlah pula awak asalkan jumpa mengangkat-angkat saja kan gitu. Nanti terangkat tak duduk kau di kursi kan, jauh gitu kan. Waqala lahum ala la tamadahu. Ketahuilah, janganlah sampai kalian terlalu suka saling puja memuji. Ija ra'aitumul madihina, ketika kalian bertemu melihat orang-orang yang suka memuji, fahthu fi wujuhihimut turaba, maka lemparkanlah, campakkanlah ya kepada wajah-wajah mereka debu atau tanah. Ini kan kiasan ini kan. Artinya diingatkan. Ya, kasih kode lah. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, hadis ya. Akhrajahu Ahmad wa Abu Daud Tirmizi anil Miqdad ibn al-Aswad At-Tabarani dari Ibnu Umar. Lumayan juga ini. Ya. Yaquluha sallallahu alaihi wasallam isfaqan 'alal mamduhi ay yafraha bil madhati wa yarda biha. Rasulullah menyampaikan redaksi hadis di atas itu sebagai bentuk peringatan, ya, rambu-rambu bagi orang yang suka dipuji, senang dia dengan pujian dan menyukainya. Fayadurru nafsahu bidinihi, maka itu akan dapat merusak jiwanya dan juga agamanya. Wa asahu la yuflihu minha abada,
jauh-jauh lah kiranya, mungkin saja dia tidak akan pernah merasa bahagia selamanya. Fahadarhum Rasulullah fitnatal madahi, maka Rasulullah mengingatkan mereka tentang begitu besarnya fitnah pujian itu qabla an tahilla lihi, tahilla bihim, sebelum hal itu benar-benar dibolehkan atau sampai kepada mereka. Ternyata pujian itu walaupun belum sampai kepada yang memuji, udah ada efek. Ya, kayak saudara tadi kan, seorang laki tadi, dipujinya seseorang, dipujinya kawannya di depan Rasul. Kawan tak di situ. Iya kan? Memang kok sianu itu Rasulullah baik kali, ampunlah. Apa kata Rasul? Kalau seandainya saudaramu itu mendengarkan itu, saat ini senang dia, dan dia meninggal, dia akan masuk neraka. Artinya efeknya itu sudah, efek samping negatifnya itu sudah akan melekat pada seseorang yang suka pujian itu, walaupun pujian itu belum sampai sama dia. Ya, sama dipublikasikan. Memang kalau ketua kita itu, ketua yang nggak di situ kan? Iya kan? Kalau seandainya ada di sini dia, kalau seandainya ada di sini dia, aman kopi ini semua ini. Iya kan, boy? Iya, jangankan gorengan, katanya kan, semua, iya kan? Pisang, kacang ada. Gara-gara nggak ada ketua, udahlah, kopi hitam aja lah katanya. Padahal aku minta espresso tadi gitu. Belum sampai ke lisan ketua itu akan dapat efek. Apalagi sampai, oh iyalah. Kalau seandainya kursi itu kita booking satu majelis tuh kan. Kita hilir itu belum sampai orangnya udah tahu udah kabar gitu. Qabla an tahilla, halal itu kan sampai kan. Qabla an tahilla bihim. Maka Rasulullah SAW mengingatkan mereka tentang fitnah kejinya pujian itu sebelum sampai kepada mereka. Ataupun sebelum terjadi sama mereka. Bisa juga. Karena saya sampai ke tahilla bihim ini sebelum mereka kena. Oh. Bisa. Ataupun bisa seperti itu. Belum sampai lagi informasi itu sama yang suka pujian tadi. Udah ada efek sampingnya. Kan gitu. Wa anta taz'amu annaka idza mudihta farihta. Engkau menduga, menganggap kalau engkau dipuji itu engkau akan bahagia. Wa radita bil madhati, ridha, senang dengan pujian. Lianna dzalika la yadurruka, dan engkau menganggap itu tidak akan mencelakaimu. Ya, waihaka ma jalaka billadhi 'allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min daril madha. Celakalah engkau, sungguh dungunya engkau terhadap apa yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang celakanya pujian itu, ya, yang muji yang baik-baik pun tapi berlebihan. Rasulullah mengingatkan, konel lagi, padahal yang disampaikan yang baik-baik berarti betul kan? Nah, apalagi pujian itu yang sudah tidak tepat sasaran. Udah kita puji, udah tahu orang semua, tetap kita puji juga. Iya kan? Apa nggak mendongkol orang? Itu kapan kau tak jatuh daun buah mangga kata orang? Ahwalus salafi fil madahai, kondisi, keadaan, hal ihwal ulama salaf. Berarti 300 tahun Hijriah ke bawah ya. 300 tahun ya? 300 tahun atau berapa saja? Lupa-lupa juga. Berarti bahas sejarah kita si Abdul nih. Oke, cocok. Itu lebih selamat mengatakan nggak tahu daripada tahu aku tapi udah lupa. Itu paling gawat itu. Itu penyakit ustadz itu. Atau mungkin menurutku siapa? Iya. Karena ada begitu. PR ya Bu, gitu aja. Oh, saya pun begitu. Di masjid istiadah itu lah kadang. Boleh tak tahu saya di DPR nanti saya konsultasi sama kawan-kawan. Mudah-mudahan ada solusinya. Nanti pertemuan berikutnya akan kita bahas sebelum puasa, pembahasan berikutnya. Karena ada orang begitu. Ajarnya aja kan. Lebih bahaya itu, kurasa begini itu. Teriak, karang di tempat aja ya kan. Mulai mikir kan iya. kemana. Udah pernah aku pelajari kayak, tapi lupa aku. Iya kan.
Memang ada, emang kadang jujur, memang kan pernah belajar kan lupa. Tapi cuma aja kan dari mimik muka itu kan tahu nyawa. Dari kerutan itu nampak Pak. Ini kerutan gelombang mana ini? Gelombang Ethiopia atau gelombang kan gitu. Para satis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ahwalus salafi fil madhi, al-ihwal ulama-ulama salaf tentang yang berkaitan dengan pujian dan sanjungan. Berarti beliau juga masih salaf ini ya, 243 Hijriah. Wa ba'du fatadabbaru ahwalas sahabati radhiyallahu anhum. Allahu akbar. Maka marilah kita tadabburi. Artinya kita jadikan pelajaran ya. Kemudian setelah udah tahu kita, ya pelan-pelan kita ikuti. Ya. Kondisi para sahabat radhiyallahu anhum faqad kanu a'lamu billahi ta'ala wa akhsha lahu minkum. Bahwa para sahabat ini adalah orang-orang yang paling alim kepada Allah dan yang paling takut ya terhadap Allah daripada kalian sendiri. Wa akhlasu a'mala, dan lebih ikhlas beramal. Jangan pula seperti Abdurrahman bin Auf kalau bersedekah terang-terangan. Aku terang-terangan lah. Kemudian terang-terangan, basic terang-terangan Abdurrahman bin Auf dengan basic terang-terangan kita, dia selamat, kita hangus, kan gitu, gosong. Ah itu permasalahannya, kan gitu. Makanya cocok memang mengimbangi hal-hal yang lainnya. Wa akhlasu a'malan, dan lebih ikhlas beramal. Wa kanu ma'a dzalika wajilina minal madhati, dalam kondisi demikian mereka tetap selalu waspada terhadap pujian-pujian, yakrahunaha wa yubghidunaha minal madih. Mereka sangat benci, tak suka dengan terhadap orang-orang yang suka memuji. Isfaqan minal fitnati fiha, antisipasi agar terhindar dari fitnah. Kalau bahasa apanya kan isfaqan minal fitnati fiha, agar jangan terjerumus ke fitnah itu. Ya, antisipasi kan gitu. Wa anta tazamu, Allahu akbar. Sedangkan kita, engkau merasa, menduga anna ridhaka bil madhati la yadurruka. Sedangkan engkau menganggap bahwa sukamu terhadap pujian itu tidak akan memberikan efek negatif terhadapmu. Padahal para sahabat yang paling alim terhadap Allah, yang paling khasyah terhadap Allah, yang paling ikhlas beramal, mereka tetap waspada. Sedangkan kita slow-slow saja. Cuma ada itu kan gitu. Makanya sampai ada istilah itu, kalau seandainya lah amal ibadah Abu Bakar itu dibuat dalam satu timbangan. Timbangan dulu kan begini deh kan. Ya. Diletakkanlah amal Abu Bakar di sini, diletakkanlah amal seluruh akhir zaman di sini. Maka akan lebih berat timbangan amal Abu Bakar. Kenapa? Kenapa? Karena memang Abu Bakar radhiyallahu anhu telah melakukan sesuatu sebelum kita melakukan. Berarti transparan kebajikan itu terus mengalir sama dia. Nah, udah ini paling seru nih. Karena ka'arjahu sidqan wa ikhlasan minas salaf. Karena kita menganggap keridhaan terhadap pujian itu tidak mempengaruhi sama sekali, maka natijah dari qadiyatainnya tadi, semantiknya kan gitu. Seolah-olah ya kita itu merasa lebih paten kita, ya, lebih ikhlas kita, lebih benar kita, lebih sodik keimanan kita daripada ulama salaf itu. Gak mungkin. Karena aqwa ala nafil fitnati minhum, dan seolah-olah engkau itu lebih kuat menahan fitnah daripada mereka. Sedangkan mereka tetap waspada. Kalau ada yang suka-suka memuji, menyanjung-nyanjung, mereka mungkin jaga jarak. Sedangkan kita
Macam mana tak berjarak sama dia kan gitu. Gini. Jadi kalau begitulah seumpamanya kita merasa pujian itu tidak akan memberikan kemudaratan, maka secara tidak langsung kita mengatakan aku lebih keren dari sahabat. Aku lebih keren dari Abu Bakar. Aku lebih keren dari Umar. Aku lebih keren dari Utsman. Aku lebih keren dari Ali radhiyallahu anhum warda. Kenapa? Karena mereka saja tetap waspada, sedangkan kita biasa saja. Kan gitu. Kadzabta ayyuhal maftun. Engkau berbohong, berdusta, penipu ulung. Laqad balaghana an adadin minas sahabati radhiyallahu anhum. Telah sampai kepada kita riwayat ya dari beberapa sahabat ya, di mana Allah telah meridhai mereka annahum kanu yakrahunal madah. Ya, bahasanya mereka itu sangat benci dengan pujian, sanjungan. Wa yaghdabun al-madih, bahkan mereka memarahi orang yang menyanjung-nyanjung. Amma ahadul khulafa fa innahu sa'ala rajulan an syai'in faqala lahu ar-rajul. Ternyata ada salah satu khalifah, apakah yang maksudnya khalifah yang keempat itu atau gimana, kita juga kurang paham ya. Fa innahu sa'ala rajulan an syai', dia minta tolong terhadap seseorang, minta tolong sesuatu terhadap seseorang. Faqala lahu ar-rajul, maka laki-laki itu jawab, pokoknya mungkin adalah seorang sahabat yang bilang, "Fulan, bisa kau tolong enggak ini? Bisa enggak aku minta tolong tentang ini?" Gitu. Anta ya Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ini dari Umar ya. Abu Bakar belum ya. Amirul Mukminin yang dicetuskan oleh Umar bin Khattab ya. Setelah itu baru turun ke Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Berarti mungkin antara mereka bertiga ini ya. Maka ya yang namanya khalifah juga kan tetap perlu dia kemasyarakatan, dalam artian dia juga makhluk sosial yang saling butuh dan membutuhkan. Pada saat itu dia mungkin bertanya, minta tolong kepada seseorang ya tentang sesuatu, tak dijelaskan di sini ya. Faqala lahu rajul, maka dijawab oleh laki-laki itulah, anta ya amiral mu'minin khairum minni wa a'lam. Engkau wahai Amirul Mukminin lebih baik dariku dan lebih tahu. Fa'adiba alaihi, maka pada saat itu marahlah Amirul Mukminin itu terhadap seorang lelaki tadi. Artinya hanya kepada Rasul yang pula bisa begitu kan. Artinya as-sa'il a'lamu mal mas'ul a'lamu minas sa'il. Ketika mungkin Rasulullah melemparkan pertanyaan, maka para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya wajar. Tapi kok kita siapa kali kita rupanya? Kan gitu. Ya. Sedangkan Amirul Mukminin saja ya marah dia, khairum minni wa a'lam. Bahasa yang seorang lelaki tadi, anta ya Amirul Mukminin khairum minni wa a'lam. Wa Amirul Mukminin, kau lebih tahu mungkin, lebih baik dan lebih tahu dari aku. Fa ghadiba, beliau marah. Wa qala inni amuruka an tuzakkini inni amuruka macam mana mengartikan Ustaz Jul? Inni amuruka an tuzakkini. Kenapa hanya jadi panjang dia kayak mad wajib muttasil dia. Ada benderanya. Kadang bisa salah mengartikan kita sini. Kalau kita artikan sungguhnya aku memerintahkanmu untuk membersihkanku atau menyanjungku, memujiku, kontradiksi kan? Maka di sini ada dua. Ada tadi dia hamzah istifham dan alif wasl atau hamzah qata. Iya kan? Amara ya'muru. Berarti inni amuruka an tuzakkini. Fulan, begitulah. Ada rupanya kusuruh kau untuk menyanjung-nyanjungku. Ada rupanya kusuruh kau untuk
Asal hanya memuji-mujiku. Tuzaki ini kan pada pelaman tazakki itu kan membersihkan diri kan, membersihkan diri. Wakil. Kan orang disuruh dia muji dia kan. Iya. Angkatlah katanya kan. Pokoknya tak terangkat. Astagfirullahaladzim. Wakil. Berarti kan sebenarnya kan bagus bahasa ini kan. Di sini kan merendah lagi-lagi tadi. Ya Amirul Mukminin, aku rakyat biasa. Manalah mungkin tahu aku. Kau bahasa gitu lah kan. Engkau lah lebih tahu dan engkau lah lebih baik. Ternyata mungkin waqi'iyahnya tidak seperti itu kan. Maka Amirul Mukminin mengatakan, "Inni amuruka an tuzakkini." Apakah ada aku memerintahkanmu untuk membersihkanku atau menyanjungku? Ini kan intonasi seperti itu. Artinya Amirul Mukminin tidak atau kurang suka dengan bahasa sanjungan dan pujian itu sendiri. Waqila li ba'dis sahabati. Ya, ada juga sebagian yang bertanya kepada sahabat, la yazalun nasu bi khairin ma abaqakallahu. Wa ma yadri ma yaghliqu alaihi babuhu min ahli. Bi khairin Allah Akbar. Terus ya, boleh kita dudukkan ya. Wakila li ba'dis sahabah. Jadi ada yang bilang, berarti kan ini kan dhaif ya, tak tahu siapa yang cakap. Ada yang bilang sama sebagian sahabat, la yazalun nasu bi khairin ma baqakallah. Manusia ini akan senantiasa baik-baik saja kondisinya selama engkau masih hidup. Kan itu bahasa terjemahan sederhana kan? Atau kalau bahasa letterleknya, manusia ini tidak akan celaka ya selama engkau masih ada, selama engkau masih Allah hidupkan. Dan itu. Setiap manusia ini akan senantiasa baik-baik saja selama engkau masih ada bersama kami atas izin Allah. Fawajara min qaulil madih. Maka dapatlah ditemukan dari ungkapan yang memuji tadi, waqala. Kemudian sampailah tadi itu maka dijawab, innila ahsibuka arrafan. Iya kan? Sungguh aku tak menyangka engkau itu udah seperti dukun kan? Iya kan? Bisa boleh prediksinya. Iya kan? Berarti kan memprediksi itu kan? Bisa diprediksinya, bisa dipastikannya. Berarti memang dukun lah kau betul. Aku tidak menduga, wahai fulan, engkau itu udah kayak dukun, udah kayak paranormal, udah kayak ahli nujum. Kenapa? Karena ungkapannya tadi sahabat pula mau diumbangnya, yang nggak nyambung, iya kan? Gitu. Tapi kalau pas memang umbangan tuh hanyut itu memang ini nggak hanyut dia, iya kan? Istilahnya ada mungkin kayu, ada mungkin akar yang dipegangnya kan nggak hanyut dia dengan umbangan itu. La yazalun nasu bi khairin ma baqakallah. Jadi kalau bahasa sederhana kita artikan manusia ini wahai fulan, sahabat yang enggak disebutkan di sini, wahai fulan, selama engkau masih bersama kami, maka kami akan baik-baik saja. Mendengar pujian itu, apa jawaban sahabat tadi kepada pemuji? Inni lam ahsibuka arrafa. Aku tidak menyangka engkau itu paranormal, dukun. Iya kan? Gitu, ahli nujum. Wa ma yadri ma yaghliqu alaihi babuhu min ahli. Dan tak ada yang tahu ya kapan pintu itu tertutup untuk wa ma yadri ma yaghliqu alaihi, tertutup karena ghalaq ya, babuhu min ahli. Kita enggak tahu kapan seseorang itu tertutup peluangnya untuk ahli di bidangnya. Artinya sahabat ini mungkin tumpuan di situ.
Maka datanglah seseorang untuk memuji dia, mungkin, wahai sahabat, kalau seandainya engkau masih tetap bersama kami di sini, amannya kami ini. Maka sahabat itu bilang, janganlah begitu. Kalau bahasa kita orang Medannya, janganlah berlebihan kali. Kita nggak tahu kita. Semua ini takdir Allah. Okelah, mungkin selama ini aku baik-baik saja. Kalau tahunya kalian sebenarnya macam mana di dalam ini, ya kan? Nah, kan? Artinya keahlian seorang dalam suatu bidang itu karunia Allah. Ya, bisa saja nanti hilang kan? Akhirnya karena terbuai dia dengan sanjungan itu, demam panggung. Sama kayak kita dulu Sajul. Ya kan, waktu di pesantren dulu, kelas 2 sana gue suruh ceramah awak di masjid. Ribuan orang jamaah. Apa tak? Keringat dingin, keringat jagung. Udah konsep itu pas hilang dia. Artinya karena sahabat tadi tidak mau pujian, mendengar pujian tadi itu untuk menjaga kalbun dan hatinya, maka dibalasnya dengan bahasa santun. Ya, aku tidak menyangka engkau itu sudah seperti paranormal. Ya, karena tidak ada yang tahu kapan pintu itu tertutup untuk seseorang, ya, sehingga dia tidak menjadi ahli lagi di bidang itu. Wa balaghana anna rajulan madha ba'da salaf. Kalau yang tadi sahabat, kalau ini mungkin salaf di sini artinya apa di sini ya? Tetap sahabat juga mungkin ya, atau mungkin tabi'in atau tabi'in. Faqadha khadibal mamduh wa qala. Ada seseorang yang memuji sebahagian salaf. Mungkin si fulan itu bagus itu. Si fulan itu ahli di bidang ini nih. Si fulan itu begini. Penting baik-baik sajalah. Faqadibal mamduh. Ternyata pesan itu sampai sama dia yang dipuji tadi. Maka langsunglah dibalas, Allahumma inna abaduka hada taqarraba ilaika bimaqatika. Allahumma in fashhaduka ala maqtihi. Ya Allah, sesungguhnya hambamu ini mendekatkan diri kepadaku dengan keputusasaanmu. Fashhiduka ala maqtihi, maka saksikanlah olehmu atas keputusasaannya. Apa artinya itu? Aku persaksikan kepadamu atas keputusasaannya. Amayak. Maksudnya putus asa kan? Yamkut. Allahumma inna abadaka hadha taqarraba ilayya. Allahumma inna abadaka hadha taqarraba ilayya. Nah, begini. Karena seorang tadi memuji salafus saleh tadi, kemudian dia marah, maka ia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya si fulan ini yang memuji ini, ya, semata-mata untuk mendekatkan dirinya kepadaku, mencocokkan dirinya kepadaku, biar masuk samaku, ya, tapi dengan keputusasaanmu, ya kan? Fashhiduka ala maqtihi, maka aku persaksikanlah terhadapmu atas keputusasaannya. Artinya, ya kan, dia mau memujiku, ya kan, tapi nggak mempan pujian itu. Maka aku persaksikanlah kepadamu ya Allah, yang dipujinya itu tidak akan berefek apapun terhadapku. Ah, itu pemahamannya kan? Kan gitu. Allahumma inna abadaka hada taqarrab alayya bimaqtika fashhiduka ala maqtihi. Ah, itu bahasa-bahasanya ya Allah, yang menyanjung ini tadi itu mau PDKT lah istilahnya kan kepadaku, ya, tapi dengan keputusasaanmu. Artinya ya nggak mungkin seseorang itu dekat samaku karena pujian tadi, tak mungkin, ya. Persaksikanlah pujiannya tadi itu akan sia-sia belaka, tidak akan mempengaruhiku.
artinya tidak akan berefek sedikit pun terhadap salafus saleh tadi. Fahaulail akhyar karihul madhata, inilah contoh-contoh konkret orang-orang pilihan yang membenci pujian, wa ghadibu alal madihina wijlan min darariha, dan mereka bahkan marah. Tapi marah di sini nggak pala sampai banting pintu kan, nggak pala sampai kena. Artinya cakap dibalas dengan cakap. Nah itu. Artinya mereka mengkontri itu sebagai bukti apa yang disampaikan seseorang berkaitan dengan diri para sahabat dan salafus soleh tadi, walaupun benar adanya, namun mereka tetap menjaga untuk mengiyakan dan mengaku itu. Waghadibu, mereka marah atas orang-orang yang suka memuji, wijlan min darariha, antisipasi dari kemudaratan, ya, hal-hal negatif dari pujian itu sendiri. Wa anta tazamu anna farhaka bil madhati la yadurruka, sedangkan kita biasanya menganggap pujian itu tidak akan memberikan kemudaratan buat kita. Berarti kan antisipasi kita kan beda. Kalau para sahabat salafus soleh dahulu mereka menjaga, walaupun dibilang sebulan kemarin kau begini, nggak betul itu, kan gitu. Sedangkan kita kalau sudah dipuji, itu belum seberapa, itu belum dibongkarnya semua, itu kok sempat dibilangnya semua. Bergetar Arab itu kan. Rocky bin Atid pun bingung, apa yang bilang kawannya katanya. Sampai mana tadi? Uffil laka ma ab'ada syabahuka bil qaum. Celakalah engkau karena yang demikian itu sungguh jauhlah, nggak mirip sama sekali, sedikit pun nggak mirip, nggak ada mirip-miripnya dengan para sahabat dan salafus soleh tadi. Ya. Wa haka inna sahabata abghadul madhata wa innaka latartahu ilaiha. Celakalah engkau, sungguhnya para sahabat itu membenci pujian, sedangkan engkau senang, bahagia, bahkan menanti pujian itu. Sampai kata orang itu enggak disebutkan hajinya, enggak mau, dia kata sambutan kan, mana itu 49 juta ini katanya kan, tahun ini, tahun lalu 69. Cuman itu. Padahal kalau kita cari kisah dari yang satu huruf itu ada ranah politiknya di situ. Bagi yang belajar sejarah. Wa ghadibu al-madih as-sadiq fi madhatihim. Mereka marah, kurang senang terhadap pemuji, walaupun pujiannya itu benar-benar memang nyata ada pada diri mereka. Kenapa? Karena kalau sudah nanti diiyakan, itu nanti sedikit-sedikit akan berbekas. Ya, akan berbekas. Wa innaka latawaddul madihal kadhib al-mufrid fi madhatika, sesungguhnya engkau akan senang, tawaddud kan wadud ya, akan senang atau menyenangkan, membahagiakan, bahkan memfasilitasi ya pemuja dirimu, walaupun pujaan itu bohong, berbohong, berlebihan dalam memujimu. Paham tidak? Kalau para sahabat marah mereka, walaupun pujian itu benar mencerminkan karakter mereka, betul yang dibilang seseorang tentang sahabat, tapi mereka menahan. Enggak betul itu. Marah orang ini. Sedangkan kita terbalik. Iya kan? Malah kadang kita fasilitasi, iya kan? Kita buat kita bayar dan sebagainya agar orang menyanjung-nyanjung kita, walaupun sanjungan itu isinya dusta, ya, tidak ada kebenaran, dan sanjungan itu isinya berlebihan, ya.
tapi kita senang dengan itu. Padahal yang dibilang orang tentang kita itu tanpa dasar. Kalau kita buat contohnya ya, itu merambat pula. Wa ghadibu ala wa radu bil mudillati wa hum atharun nasi minha. Allahu akbar. Mereka rela dicaci, dihina, direndahkan, disepelekan, padahal mereka itu adalah orang yang paling suci di dunia ini. Bahkan lebih suci, lebih bersih ya dari cacian makian yang dilontarkan kepada mereka. Itulah para sahabat. Apa kisah nenek-nenek yang di masa Rasulullah itu yang dikunyah Rasul dulu kan? Kemudian masukkan ke mulut nenek itu. Begitu Rasulullah meninggal, Abu Bakar yang buat. Beda. Kok beda cara? Mungkin Rasulullah sampai lumat, dia mungkin agak kasar ke rumah tuh kan? Agak bersyarat ini katanya. Siapanya kau? Rasulullah saat itu dihina-hina, iya kan? Dan tidak mengakui, maka dikatakan Abu Bakar, aku adalah sahabat. Orang yang menanakmu, apa yang menulangimu, telah meninggal dunia. Siapa rumah itu? Tidak siapa Abu Bakar, Muhammad SAW. Kalau saya tidak salah, riwayat itu akhirnya nenek itu pun masuk Islam. Terharunya dia. Tak bisa kita seperti itu 100%, ya pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Apalagi yang paling bukan harus itu contohnya Ustaz Jul. Yang mana pun jadi sesuai dengan situasi kondisi kemasyarakatan yang ada. Artinya tak sanggup kita 100% mendekati. Apalagi yang mau kita yang udah mau 40 ini tetap waspada lah, iya kan? Udah lewat dari mana? Udah lewat, tetap juga waspada. Apalagi itu Allah Akbar, sampai mana tadi? Para sahabat marah, tidak marah ya, kena hinaan tadi. Wa innaka la taghdabu wa ta'nifu minadh mudhimmah. Ya kan? Sedangkan engkau akan marah, emosi, ya kan? Ketika ada orang yang menghinamu, ya, dan bahkan engkau akan klarifikasi dirimu bahwa engkau tidak melakukan keburukan itu sendiri. Ya kan? Anifa wa anta aulan nasi biha. Padahal ya kan, yang dikritik itu hakikatnya itulah cerminan dirinya, tapi nggak diakuinya. Iya kan, sahabat tadi dihina, padahal hinaan itu salah alamat, mereka nggak masalah. Tak marah dia. Tak marah dia. Tapi jelaskan. Iya. Tapi kalau kita udah dikritik nanti betulnya, iya kan, udah A1. Topik klarifikasi, kompresi pers di sini, kompresi pers di sana, ya kan, tuh gas sini, gas sana, jolok sini, jolok sana, nggak jatuh juga mangga tuh, iya kan, udah, akhirnya 1x24 jam yang mengejek tadi hilang dari peredaran, ya kan, udah, padahal yang disampaikannya itulah cerminan kita yang sebenarnya, jauh terbalik lah, jadi makanya jangan sampai kita membuat kiasan-kiasan para sahabat dulu begini, kita begini, ya wajarlah, nggak bisa, ya. Mana begitu orang-orang. Iya, dia kan nabi gitu. Kalau dia dia rasul, wajarlah. Ya, aulan nas biha, rahimu adzami wa afau anhu. Mereka para sahabat itu akan tetap menunjukkan kasih sayangnya terhadap orang yang menghina. Ya, bagaimana Rasulullah dengan Abu Lahab itu kan? Abu Lahab Abu Jahal itu, yang digalinya lubang depan rumahnya itu, Abu Lahab itu. Iya kan? Banyak kisah-kisah saya ini. Banyak kalau nggak di. Iya, man hafar hufratan waqa'a fiha, itu nanti ujung-ujungnya kan. Warahaimu adzam, yang mereka bahkan tetap belas kasihan terhadap orang yang
mencela, wa'afau anhu, dan bahkan memaafkannya. Wa innaka latahqadu alaihi, kalau engkau pasti akan menghardiknya, enggak tahu diri kawan tu. Kalau enggak kan gitu. Sedangkan kita kalau sudah dihardik pasti dibalas. Satu dibilang orang, tiga kita bilang. Wa hadza min khabayan nufus lil abidin. Inilah penyakit-penyakit jiwa orang yang ahli ibadah. Iya, ya. Artinya penyakit hati lah pula ini kan gitu. Kan sekarang maunya begitu. Kayak yang kemarin-kemarin aku bilang itu. Yang jadi BKM masjid itu dia. Iya kan? Begitu lillahi ta'ala dipilih. 3 tahun dia. Sholat 5 waktu di masjid. Tak dipilih-pilih aja jadi BKM. Karena memang niat dia jadi BKM, tak dipilih-pilih. Terakhir, udahlah ya Allah. Rubahnya niatnya. Mukhlishina lillah. Bukannya tepat, sebulan entah seminggu setelah itu, habislah masa BKM, pemilihan, dipilih dia. Emang hati tadi itu kan, hati tadi itu. Itu masih BKM. Nah, bukan GDM ya. Minum sajul. Ya. Ada yang berwarna, ada yang apa nih? Iya kan? Kalau kita dicaci orang, dihina orang, direndahkan orang, pasti akan kita hardik dia. Inilah penyakit orang-orang, penyakit hati orang-orang yang beribadah. Kadang dalam ibadah itu kita wa anta fi ghaflatin, engkau selalu lalai. Dohaita ma tashkuru, sungguh sangat apalah istilahnya ini, sungguh jauh dan apa yang engkau rasakan tidak akan sebanding dengan perasaan dan praktek yang dilakukan oleh para sahabat dahulu. Makanya jangan pernah membanding-bandingkan dalam hal negatif ya, nggak boleh. Kalau dalam selain membanding-bandingkan dalam hal positif untuk menambah gairah kita beribadah, nggak masalah. Tapi kalau untuk hal-hal yang biasa kan untuk mengklarifikasi dirinya. Sahabat pun dulu begini ada kok. Cumanya asbabnya itu seperti apa sahabat melakukan dan asbab dia melakukannya beda. Itu nggak dikorek dia. Iya, artinya dia hanya membahas kulitnya saja. Iya kan, ditengoknya kulitnya sama-sama hijau. Wah, hijau itu. Rupanya ada yang hijau daun, ada hijau lumut kan gitu. Kok hijau lumut kepleset Kang. Kalau daun tak apalah, mungkin kan gitu. Inilah dia kira-kira. Kayak dangdut ya. Masih pejenekin. Ayyuhal maghrur atara nafsaka ta'imta fa'amilta al-ikhlas. Bagaimana? Tengoklah dulu dirimu itu. Apakah engkau semangat, tamak kan gitu kan, semangat dan beramal atas dasar ikhlas. Wa tastaujibut thawaba minallahi azza wa jalla, dan engkau akan mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma lam ta'khudh ba'da dzalika nasiban minal farahi bil madah. Kemudian engkau sama sekali tidak mengharapkan sedikit pun pujian sanjungan. Tidak ada istilahnya berefek pujian dan sanjungan seseorang itu terhadap kita, wal qadaru wat ta'zimu fid dunya, ataupun mungkin karena ada unsur tertentu. Qadar itu kan berarti tingkatan dia kan, bagian. Mungkin dia untuk melakukan amal ibadah itu kebaikan itu karena ada yang mau ditangkap di depan, gitulah apa bahasanya itu. Ya, ada tujuan tertentu, bukan lillahi ta'ala, ya kan? Wa ta'zim fid dunya, atau mendapatkan keagungan di dunia. Latanaru thawabal ajili wal ajil, kalau memang lillahi ta'ala semuanya dan tidak terpengaruh dengan sanjungan pujian sedikit pun yang berkaitan dengan unsur duniawi, maka engkau akan mendapatkan pahala yang langsung dan tidak langsung.
Sama apa itu? Minnatuka nafsuka. Seburuk-buruk yang ada pada dirimu adalah hawa nafsumu itu sendiri. Maka itu kan dikendalikan kan? Oke. Alhamdulillah demikian. Nanti kita lanjut ke ada 2 sub pembahasan lagi. Lebih dan kurang kan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.